Halo semuanya, anak-anak hebat, anak kelas 1B. Apa kabar kalian semua pada pagi hari ini? Hari ini anak-anak masih mengikuti ulangan ya, penilaian harian yang kedua. Miss berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang baik, buat kasih-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami, hari lepas hari. Ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh sehat, kami boleh kuat, dan kami melanjutkan kegiatan kami belajar. Tuhan tolong pimpin anak-anak-Mu. Bahkan pada hari ini Tuhan, mereka masih mengikuti penilaian harian yang kedua, berikan kesehatan, kemampuan, agar bisa mengikuti semua pelajaran dengan baik dan bisa menjawab soal-soal dengan baik. Berkati juga Papa Mama yang membimbing dari rumah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini pelajaran kita yaitu dari tema 7, subtema 1, pembelajaran yang kedua ya. Pelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Anak-anak belajar yang pertama, mengenal ciri-ciri benda hidup. Yang kedua, membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Nah, supaya anak-anak lebih mengerti, coba anak-anak mendengarkan penjelasan Miss berikut ya. Hidup adalah benda yang bisa bernafas, bisa tumbuh, bisa makan dan minum, bisa bergerak sendiri, dan bisa berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Yaitu bertambah banyak atau mempunyai keturunan atau beranak. Apa saja yang termasuk benda hidup itu? Ada hewan, ada tumbuhan, dan ada manusia. Apa betul hewan ayam bisa tumbuh? Ya, betul sekali ya. Ayam bisa tumbuh besar dan tinggi. Juga ayam bisa bergerak sendiri. Dan ayam juga bisa makan dan minum. Serta ayam bisa berkembang biak. Sama seperti hewan lainnya. Apa itu benda tak hidup? Benda tak hidup adalah kebalikan dari benda hidup. Jadi benda tak hidup tidak bisa bernafas, tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang biak, tidak bisa makan dan minum, serta tidak bisa bergerak sendiri. Berbeda dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Gerak benda hidup berbeda-beda. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang berenang, ada yang meloncat, ada yang terbang. Contohnya burung, cara berpindah tempatnya dengan cara terbang. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Kucing bergerak dengan cara berjalan. Kemudian kucing juga bisa berlari. Nah, anak-anak, buaya bergerak dengan cara merayap. Ikan bergerak dengan cara berenang. Oke anak-anak pintar, bagaimana sudah mengerti apa ciri-ciri makhluk hidup dan bisa membedakan benda hidup dan benda tak hidup? Kalau sudah mengerti, ayo anak-anak mengerjakan soal ya yang ada di halaman 14 ya, yaitu mengisi tabel mengenai ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup ya. Kemudian di halaman 15
anak-anak belajar mengelompokkan benda hidup dan tak hidup ya, dengan memperhatikan gambarnya. Kemudian anak-anak mengisi tabel ya. Kolom yang pertama atau tabel yang pertama benda hidup, dan tabel yang kedua benda tak hidup. Coba kita jawab ya. Kira-kira apa benda yang termasuk benda hidup? Betul sekali ya, yaitu ayam, ikan, pohon bambu, dan bunga. Nah, coba apa yang merupakan benda tak hidup? Yaitu meja dan papan tulis. Ya, buka halaman 16. Anak-anak belajar membuat kalimat ya, yaitu membuat kalimat berdasarkan ciri-ciri pada gambar. Perhatikan gambar yang pertama, ada burung di dalam sangkar. Coba bagaimana kalimatnya? Burung memerlukan makan dan minum. Gambar yang kedua, situ ada gambar meja dan kursi. Coba buat kalimatnya. Meja dan kursi termasuk benda tak hidup. Anak-anak juga bisa membuat contoh yang lain ya. Berikutnya, kita belajar PJOK ya. Anak-anak belajar mempraktekkan gerak berjalan dan berlari sesuai dengan irama ya. Nah, sebelumnya perhatikan gambar yang ada di halaman 16 ya. Di situ ada anak-anak di halaman sekolah, yaitu pada jam istirahat. Anak-anak semua bergerak ya. Ada yang melompat, ada yang berjalan, ada yang berlari. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari benda hidup. Nah, selanjutnya, ayo memperhatikan ya. Bagaimana cara melakukan gerak berjalan dan gerak berlari sesuai dengan irama. Tentunya anak-anak sudah terbiasa melakukan aktivitas berjalan, berlari setiap hari. Nah, selanjutnya kita melakukan gerak berjalan dan berlari mengikuti irama. Yang pertama, gerak berjalan mengikuti irama. Cara melakukan gerak berjalan mengikuti irama yaitu: yang pertama, sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan. Kedua tangan dikepalkan di samping badan. Kemudian berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayunkan di samping badan. Lalu berjalanlah dengan mengikuti irama hitungan 1 sampai 8. Berikut ini gerak berjalan mengikuti irama. Selanjutnya, gerak berlari mengikuti irama. Cara melakukan gerak berlari mengikuti irama yaitu: yang pertama, sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan. Kemudian, badan sedikit dicondongkan ke depan. Setelah itu, lakukan gerakan berlari dengan mengayunkan lengan di samping badan. Kemudian berlarilah dengan mengikuti irama hitungan 1 sampai 8. Berikut ini contoh gerak berlari mengikuti irama. Apakah anak-anak tahu perbedaan jalan dan lari? Jalan dan lari memiliki persamaan, yaitu gerak perpindahan tubuh dari satu posisi ke posisi yang lainnya dengan melangkahkan kaki secara bergantian. Tetapi perbedaan yang paling utama jalan dan lari yaitu kecepatan. Kalian tentunya lebih cepat bergerak pada saat berlari daripada saat sedang berjalan. Baiklah anak-anak, setelah kalian mendengar penjelasan Miss, ayo sekarang mengerjakan tugas ya. Di dalam buku paket tema 7 halaman 14,
15 dan 16. Langsung dikerjakan di bukunya ya. Dan tugas-tugas tambahan di dalam pendalaman buku teks tematik 1G di halaman 4 sampai halaman 6. Langsung juga dikerjakan di bukunya ya. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat belajar. Tuhan Yesus